Prof. Sahidin, Hmm. kemudian yang kami hormati pula Bapak WD1, ada Pak Susanto, kemudian Bapak WD3, ada Pak Hafid, kemudian yang kami hormati pula Bapak Ibu Fasilitator PKM Faperta, serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Syukur Alhamdulillah sore hari ini kita semua bisa berkumpul dalam acara sosialisasi Bootcamp PKM Faperta tahun 2023. Meskipun sore hari sudah pada lemes ya Bu Rizka, tapi Alhamdulillah masih banyak yang join. Semoga nanti kegiatan ini bisa memberikan manfaat juga buat adik-adik semua. Mungkin sesinya nggak terlalu formal gitu Bu Rizka. Nanti kita ada sambutan dari Pak Dekan, kemudian ada pemaparan dari tim fasilitator, kemudian nanti akan ada diskusi santai terkait Bootcamp PKM Faperta 2023. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama akan ada sambutan sekaligus pembukaan kegiatan sosialisasi Bootcamp PKM Faperta 2023 yang akan disampaikan oleh Prof. Sahidin selaku Dekan Fakultas Pertanian. Kepada Prof. Sahidin kami persilahkan. Matur nuwun, Mbak Dian. Oke, sami-sami Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Susanto Budi Sulistyo, PSD, kemudian Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Hafid Fauzi, kemudian Bapak Ibu tim fasilitator PKM Pos Pertanian 2023, kemudian Bapak Ibu dosen yang hadir dan juga para mahasiswa yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur Alhamdulillah kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual dalam keadaan sehat dan juga mudah-mudahan dalam keadaan bahagia dalam rangka untuk mengikuti sosialisasi Bootcamp penyusunan PKM 2023 ya. Jadi mungkin nanti akan bertahap, akan berkelanjutan. Ya. Kami dari lembaga, atas nama lembaga dan pribadi, ini menyampaikan terima kasih ya dan juga apresiasi tinggi-tingginya kepada tim fasilitator PKM untuk pertanian yang sudah memfasilitasi semangat dan juga terus untuk mendukung mahasiswa untuk bisa menyusun PKM ya. Jadi terkait dengan PKM ini kami sampaikan kepada para mahasiswa ya untuk semangat ya, semangat untuk mengikuti sosialisasi ini dan sekaligus nanti untuk bisa menyusun proposal ya. Jadi kami kira sangat banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh mahasiswa ya. Jadi saudara akan diawali dengan kegiatan untuk menggali ide ya, menggali ide kemudian kerjasama dengan teman-teman ya sehingga kerjasama ini sangat penting saudara pupuk terus ya. Kemudian mencurahkannya atau menuangkan idenya dalam bentuk tulisan atau proposal dengan baik ya. Kemudian proposal nanti akan diseleksi. Nah, pada seleksi saudara juga akan untuk dilatih atau dituntut bisa berani menyampaikan pendapat kemudian berargumentasi ya. Nah, nanti pada saat saudara mengikuti ya, barangkali saudara akan merasakan betul ya manfaat yang akan saudara peroleh ya. Kemudian sampai ada seleksi dan pengumuman ya, nanti saudara bisa juara ya dan dengan juara maka saudara akan memperoleh penghargaan. Kalaupun tidak ya, saudara akan tetap menerima atau memperoleh manfaat yang banyak ya. Paling tidak saudara sudah terlatih dan juga dituntut untuk berbagai macam tadi yang kami sampaikan ya. Jadi sekali lagi ya kami sampaikan kepada mahasiswa untuk semangat, untuk giat, untuk optimis dan juga untuk serius ya untuk mengikuti sosialisasi Bootcamp penyusunan PKM ini ya.
dan sekaligus nanti mengajak teman-teman dalam suatu tim ya untuk membuat PKM ya sebaik mungkin ya. Mudah-mudahan nanti PKM saudara akan lolos seleksi dan sampai mungkin nanti pada tahapan yang paling akhir ya, sehingga saudara akan memperoleh suatu yang memang dibanggakan dan juga dicita-citakan saudara. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan ya, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka sosialisasi bukan penyusunan PKM 2023 dibuka. Bila itu walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Sahidin sudah berkenan memberikan sambutan dan membuka acara sosialisasi pada sore hari ini. Oke, mungkin untuk sekedar info nggih Prof, untuk tahun ini Alhamdulillah Fakultas Pertanian ada 3 tim nggih yang lolos untuk ke 4 PIMNAS. tim, Bu. Oh, 4 tim 4 nggih tim. Pak. Nggih, ada 4 tim Alhamdulillah yang lolos ke PIMNAS. Harapannya tahun depan ini akan bisa menghasilkan juara-juara yang lebih banyak lagi nggih Oh, Pak amin, Hafid. amin, 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 mudah-mudahan. Iya, amin. Ini support Pak Dekan dan Pak WD, baik Pak WD 1 maupun WD 3 ini sudah sangat luar biasa nih untuk persiapan untuk PKM tahun 2024. Harapannya bisa memfasilitasi teman-teman sehingga dimanfaatkan dengan baik, sehingga kedepannya proposalnya layak untuk mendapatkan pendanaan secara nasional, kemudian sampai masuk ke Timnas, nggih, Prof. Pak Hafid, Pak Santo, nggih. Barangkali sebelum mulai ke tim fasilitator, ada sedikit arahan dari Pak WD 3 atau Pak Hafid mau menambahkan terkait kegiatan bootcamp PKM, Pak. Boleh sedikit ya. Oke. Oke, matur suwun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Pertanian, kemudian yang kami hormati Bapak Wakil Dekan Akademik Fakultas Pertanian, kemudian tim fasilitator program PKM mahasiswa, kemudian para adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, serta Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir dalam acara sosialisasi bootcamp PKM Faperta 2023. Saya kira kalau memperhatikan dari apa yang tadi sudah disampaikan Pak Dekan ya kita mudah-mudahan nanti bisa mengawali ya dengan kegiatan ini. Prinsipnya adalah berupaya untuk menjaring ya, istilahnya menjaring dari teman-teman mahasiswa maupun teman-teman dosen ya, untuk menuangkan kreativitasnya bersama kalau yang saya harapkan gitu ya. Jadi kemarin sudah kami kumpulkan para ketua Hima UKM dan pembina. Jadi strategi yang mungkin bisa kita tempuh memang kalau secara ideal adalah PKM ini menjadi sebuah butiran ide mahasiswa yang kemudian bersama dengan dosen didiskusikan menjadi sebuah tulisan. Tetapi harapan kami, kita berharap ada Bapak Ibu dosen yang mungkin juga tidak kalah kreativitasnya gitu ya. Sehingga saya kira ini juga bisa menyalurkan ide kreativitasnya dengan dosen pembimbing PA ya, berkolaborasi dengan dosen di prodi lain gitu ya, untuk juga mengkolaborasikan PA-nya. Dan ini kita berharap memang strategi itu adalah bagaimana meningkatkan jumlah proposal yang eligible ya. Eligible itu memenuhi persyaratan administrasi, juga mungkin memiliki ide kreativitas yang unik, yang itu nanti di akhir tujuannya adalah bisa terupload ke sistem ya, untuk berkompetisi secara nasional ya. Meskipun kalau target dari kegiatan ini kan karena memang di fakultas ada pembiayaan ya untuk hadiah katakanlah atau reward, dan ini kami berharap ya dari apa namanya proposal yang masuk di kegiatan ini nanti akan jumlahnya banyak gitu kan, jumlahnya banyak, kemudian nanti akan yang belum bagus berarti harus didampingi lagi ya, sampai dengan nanti sekitar bulan apa itu, sekitar bulan saya juga lupa itu nanti 2024 harapannya nanti ini akan
menjadi proposal yang tadi saya katakan memiliki kualitas yang tentunya biasanya ada review lah di fasilitator universitas Pak Afik dan kawan-kawan itu biasanya membuka juga kesempatan untuk semacam review ya atau mendampingi mahasiswa dan itu apa namanya terbuka sekali ya saya merasakan seperti itu sehingga nanti Bapak Ibu dosen yang juga bimbingannya itu diberi kesempatan juga agar paling enggak karena itu harus betul-betul administrasinya sesuai ya tidak boleh cacat administrasi istilahnya yang kemudian nanti bisa bisa berpeluang didanai. Jadi saya kira itu aja Mbak Dian, Mbak Ica sekali lagi terima kasih ini sudah dibantu luar biasa untuk mempersiapkan di waktu yang sudah sangat terbatas gitu ya. Mohon maaf kemarin kami dari bidang kemahasiswaan itu baru mendapatkan informasi ya sekitar seminggu 2 minggu yang lalu gitu ya. Sehingga saya juga masih awam juga timnya siapa dan seterusnya sehingga ternyata sudah ada tim fasilitator PKM di Faperta yang juga luar biasa ya. Jadi saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi Pak Dekan sudah berkenan untuk membuka acara ini. Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Pak Hafid untuk arahan dan masukannya. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan dari tim fasilitator PKM Fakultas Pertanian terkait bootcamp PKM yang ada di Fakultas Pertanian. Kemudian, Mbak Dian. oke, matur suwun sangat, Prof. Matur suwun sangat Pak Prof. Nggih, matur nuwun Pak Dekan nggih. Dan Bapak Prof. semuanya mahasiswa izin untuk live ya. Nggih, Pak. Iya Pak Prof, matur nuwun sangat. Semoga sehat semuanya, sukses. Amin. Amin, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian kita lanjutkan kembali untuk sesi selanjutnya adalah pemaparan terkait bootcamp PKM yang ada di Fakultas Pertanian yang akan disampaikan oleh Ketua Fasilitator PKM Fakultas Pertanian kepada Bu Rizka. Kami persilahkan. Terima kasih atas Masih waktunya Bu Dian. Terima kasih atas waktunya Bu Dian. Saya izin share screen sekalian nih. Ya, monggo Bu Rizka. Selamat sore yang terhormat Pak WD3, Pak Dr. Hafid Fauzi, beserta Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan bergabung. Nampaknya ada beberapa Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan bergabung dan yang terhormat juga Bapak Ibu dosen fasilitator PKM Fakultas Pertanian tahun 2023 dan yang saya sayangi adik-adik mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung. Mungkin beberapa yang lain belum bisa bergabung. Ini Pak Hafid Budian. Jadi sebetulnya ada beberapa yang antusias bergabung, tapi kadosnya ada yang masih terkendala bentrok jadwal kuliah juga meskipun sudah di sore hari begitu nih. Ya harapannya nanti rekamannya bisa di-share ke adik-adik yang sekiranya memang membutuhkan untuk mengetahui mengenai program ini seperti itu. Saya izin menyampaikan mengenai program dan tim fasilitator program kreativitas mahasiswa yang ada di Fakultas Pertanian ini. Untuk tim fasilitatornya sendiri, adik-adik yang ada di Fakultas Pertanian ada 21 fasilitator yang terdiri dari Bapak Ibu dosen yang berasal dari seluruh program studi yang ada di Fakultas Pertanian. Jadi sekiranya nanti adik-adik ingin mengetahui lebih lanjut atau berdiskusi lebih lanjut mengenai program PKM khususnya yang diselenggarakan atau bootcamp yang diselenggarakan oleh Faperta ini, bisa menghubungi ke fasilitator masing-masing yang ada di program studi atau lintas program studi juga boleh ya. Misalnya ada mahasiswa dari Agritek yang memang sudah mengenal akrab Budian seperti itu, boleh juga konsultasinya ke Budian ataupun lain sebagainya. Nah, untuk tim fasilitator kali ini terdiri dari ada Bu Dr. Ike dari program studi teknologi pangan dan Pak Ali Maksum juga sama dari program studi teknologi pangan. Ada Pak Lutfi Zulkifli, ini Pak Koprodi S1 Agribisnis.
Pak Gunawan Wijanorko dari Teknologi Pangan, Ibu Dian sendiri yang hari ini bertindak sebagai MC dari Prodi Teknik Pertanian ya Bu Dian. Kemudian ada Bu Hana dari Agroteknologi, saya sendiri dari Agroteknologi, ada Pak Syahrul Ganda dari Agribisnis, Bu Ida Widiawati dari Agroteknologi, Bu Sawitania dari Agribisnis, Bu Nur Wijayanti, hadir juga nampaknya sore ini dari Teknologi Pangan, ada Pak Furkon dari Teknik Pertanian, Bu Eka Oktaviani dari Agroteknologi, Pak Ahmad Fauzi juga sama dari Agroteknologi, Pak Kunandar Prasetyo dari Agribisnis, Bu Lavi Naimatul Bayinah dari Agroteknologi, Bu Ulfah Nurdiani dari Agribisnis, Pak Abdul Muklis dari Teknik Pertanian, Bu Wilis dan Bu Dina Istiqomah dari Agroteknologi, serta Bu Malinda dari Agribisnis. Nah, yang melatar belakangi dan apa dari Fakultas Pertanian ini mengadakan adanya bootcamp PKM. Padahal kalau mungkin adik-adik tahu tuh nantinya kan PKM itu akan dikompetisikan atau diadakan kompetisi yang dilaksanakan oleh teman seperti itu. Tetapi mengapa dari fakultas kok mempersiapkan sedemikian rupa? Jadi adanya program PKM ini sebetulnya akan mendukung terhadap kualitas dari lulusan yang berasal dari Fakultas Pertanian, khususnya Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Karena perlu adik-adik ketahui bahwa mutu lulusan yang diharapkan dari lulusan Fakultas Pertanian itu tidak hanya memiliki keunggulan dalam bidang akademiknya saja, tetapi harapannya juga memiliki keunggulan baik dari sisi manajemen, dalam manajemen segala hal ya, tidak hanya dari akademik, tetapi juga dari waktu, kemudian manajemen pengaturan pendanaan, ataupun manajemen apapun dan sebagainya, itu juga perlu dikuasai oleh lulusan-lulusan khususnya yang berasal dari Fakultas Pertanian Unsud agar mampu bersaing di dunia luar. Kemudian selain itu, kemampuan atau skill dalam komunikasi itu juga mutlak diperlukan. Nah, dari program PKM ini salah satunya adik-adik juga bisa mengasah skill tersebut agar bisa meningkat kualitas maupun kemampuannya. Selain itu juga ada kemampuan atau skill dari berpikir bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan ataupun berpikir kritis dari mahasiswa-mahasiswa ataupun lulusan yang berasal dari Fakultas Pertanian agar mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah ataupun memberikan solusi-solusi dari permasalahan atau problematika yang ada. Oleh karena itu harapannya dengan adanya program PKM ini bisa meningkatkan beberapa skill yang diharapkan bagi lulusan yang mana hal tersebut bisa diasah dari sekarang jika adik-adik salah satunya mengikuti program PKM. Jadi dari mulai menulis ya, nanti menulis proposal, kemudian syukur-syukur nanti dapat pendanaan dari fakultas, kemudian diajukan nanti di tingkat univ mendapat reward juga atau mendapat pendanaan, dan nantinya mengikuti program PKM yang dilaksanakan sambil mawa, dan akhirnya alhamdulillah siapa tahu nanti bisa lolos ke PIMNAS seperti kakak-kakak tingkat sekarang yang ada 4 tim ya, tadi yang disampaikan Budian yang akan berlaga ataupun mempresentasikan hasil pemikirannya atau ide-idenya di ajang PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, yang mana dari kegiatan tersebut adik-adik pasti akan terasah baik dari sisi akademiknya, manajemennya, kemudian cara berpikir ataupun sampai ke skill komunikasinya. Tujuan kegiatan kami dilaksanakan ini antara lain untuk memotivasi dan membuka wawasan serta ide kreatif mahasiswa dan menuangkannya dalam karya ilmiah atau dalam bentuk proposal ya, awalnya seperti itu, proposal PKM dan implementasinya. Karya ilmiah di sini yang berawal dari proposal nantinya ketika adik-adik mendapat pendanaan dari PKM tersebut, dari kegiatan yang sudah dilakukan bisa diwujudkan juga dalam bentuk artikel ilmiah, press release ilmiah, dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut
kami rasa dan kami yakini akan sangat bermanfaat untuk adik-adik baik ketika berproses belajar di Fakultas Pertanian maupun nanti setelah lulus seperti itu. Adapun selain bagi mahasiswa, ada beberapa manfaat juga bagi fakultas karena kami melaksanakan kegiatan ini. Ada juga manfaat yang kami harapkan, yaitu antara lain tercapainya itu dari fakultas, yaitu antara lain jumlah mahasiswa yang terlibat semakin tinggi dan mendukung program MBKM. Karena dari kegiatan PKM nanti, ketika misalnya adik-adik berhasil mendapatkan pendanaan dari program PKM nasional, itu bisa dimanfaatkan atau memfasilitasi untuk kegiatan MBKM ataupun penelitian, pengabdian, dan lain sebagainya. Nah, dari kegiatan untuk mensukseskan nanti sampai adik-adik bisa akhirnya submit di program PKM tingkat nasional, kemudian memperoleh atau menghasilkan proposal yang memang layak submit dan berkualitas seperti itu, dari fakultas mengadakan bootcamp PKM. Adapun timeline-nya sebagai berikut. Hari ini ada sosialisasi yang diikuti oleh mahasiswa dan dosen. Kemudian untuk pelaksanaan bootcamp-nya, pendaftarannya mungkin beberapa dari mahasiswa kemarin ada yang sudah melihat atau mengetahui flyernya ya, bahwa kami sudah membuka pendaftaran mulai dari tanggal 1 sampai terakhir nanti tanggal 11 November. Nanti akan ada perpanjangan atau tidak, nanti kita lihat siklonya. Harapannya semoga adik-adik sampai saat ini masih antusias untuk bisa mensubmit nanti sebelum tanggal 11 jam 11 malam ya Bu Dian, kalau tidak salah seperti itu. Kemudian dari proposal yang nantinya sudah disubmit, akan dilaksanakan penilaian atau review oleh beberapa dosen yang ada di Fakultas Pertanian yang memang sudah berkompeten dalam membimbing PKM hingga lolos ke PIMNAS, ataupun yang memang sudah memiliki pengalaman dalam mereview proposal PKM baik tingkat universitas maupun nasional, seperti itu. Nah, dari hasil review itu nanti harapannya agar adik-adik mengetahui, oh ternyata kekurangannya di mana saja kalau misalnya ada kekurangan. Dan dari kekurangan itu bisa diperbaiki, sehingga nanti ketika adik-adik akan submit proposal di PKM tingkat nasional sudah memiliki proposal dengan kualitas yang lebih baik, dengan adanya perbaikan, saran, dan lain seterusnya. Nah, pengumumannya atau proses review atau penilaiannya berlangsung tanggal 12 sampai 19 November. Untuk pengumumannya yang di bootcamp PKM Fakultas Pertanian ini akan dilaksanakan tanggal 20 November. Kemudian nantinya dari pengumuman itu akan diambil 45 proposal terbaik. Jadi cukup banyak ini adik-adik, silahkan nanti diikuti. Ada 45 proposal yang akan memperoleh reward seperti itu. Dari 45 proposal tersebut nanti akan ada pencairan rewardnya setelah pengumuman seperti itu. Nah, untuk pencairan rewardnya ini nanti akan disertai dengan surat pernyataan ya Bu Dian, kalau tidak salah akan ada surat pernyataan bahwa dari proposal yang sudah adik-adik submit ini nantinya akan konsisten untuk mengikuti bootcamp sampai di tanggal 31 Desember agar menghasilkan proposal dengan kualitas yang lebih baik ya, seperti itu. Saya yakin proposalnya adik-adik sudah memiliki kualitas yang baik, tapi harapan kami dengan adanya pendampingan ini akan menghasilkan proposal yang lebih baik, yang sehingga nanti ketika disubmit memang dari reviewer pusat mempertimbangkan proposal kalian untuk didanai, bahkan nanti bisa dilaksanakan kegiatannya atau dipaparkan kegiatannya sampai ke PIMNAS. Nah, surat pernyataan ini kami harapkan agar adik-adik yang menerima reward tadi memang konsisten untuk mengikuti bootcamp sampai submit proposal nanti di ajang PKM nasional seperti itu. Nah, jika konsekuensinya, jika nanti setelah menerima reward, kok ternyata tidak diteruskan atau bahkan tidak sampai diikutkan pada program PKM nasional,
ide atau proposal tersebut akan menjadi hak milik fakultas, sehingga nanti akan ada kewenangan dari fakultas untuk mengajukan ide tersebut pada ajang PKM nasional dengan tim dari fakultas atau fakultas yang akan mencarikan timnya. Jadi harapannya kalau memang adik-adik, oh saya punya ide ini dan ini ide saya loh menarik dan seterusnya, silahkan dikembangkan. Nanti kita dampingi dari tim fasilitator atau kalau yang sudah memiliki dosen pembimbing akan lebih baik juga. Jadi akan dibimbing oleh dosen pembimbing sesuai yang ada diharapkan. Misalnya sudah punya rencana saya ingin dibimbing oleh Pak ini atau dibimbing oleh Pak ini, itu boleh sekali tetap dibimbing oleh dosen pembimbingnya, tetapi dari tim fasilitator juga akan memfasilitasi pendampingan terhadap proposal PKM yang sudah disusun. Selain itu, rencananya nantinya juga akan kami fasilitasi untuk adik-adik yang proposalnya 45 proposal yang kami berikan reward tadi, akan ada pendampingan oleh bersama para reviewer ataupun bersama para pakar yang memang ada di Fakultas Pertanian yang memang sudah memahami dan sudah berpengalaman di bidang pendampingan PKM seperti itu. Kemudian pendampingan PKM ini akan terlaksana atau dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu di tanggal 1 sampai 31 Desember 2023. Jadi bagi adik-adik yang sudah memiliki dosen pembimbing, silakan disampaikan saja tetap dengan dosen pembimbingnya, tidak masalah. Kami dari tim fasilitator hanya menambahkan untuk memfasilitasi mengenai perbaikan ataupun peningkatan kualitas terhadap proposalnya. Adapun jika yang belum memiliki dosen pembimbing, silahkan tidak masalah. Nanti akan kami bantu untuk dicarikan dosen pembimbingnya, baik dari tim fasilitator maupun dari luar. Seperti itu. Kemudian setelah itu nanti harapannya dari perbaikan-perbaikan itu jadi bisa submit ke program PKM tingkat nasional. Nah, mekanismenya tadi di link yang sudah di-share baik pada flyer yang 11 big deal yang dibuat Budian maupun flyer sosialisasi, di situ sudah ada link submit proposal. Nanti adik-adik bisa submit di link tersebut, proposal yang sudah tersusun, yang sudah disesuaikan dengan template, di situ juga sudah ada link template dan panduannya seperti itu. Kemudian boleh sudah ada pembimbing ataupun belum ya. Kalau yang sudah ada pembimbing, apakah akan diganti? Tidak. Tentu mengikuti dari proposal adik-adik yang sudah disusun. Jika sudah ada pembimbingnya, silakan tetap dengan pembimbingnya yang sudah ada. Kemudian yang kedua ada pengumuman hasil seleksi, ada pencairan reward, kemudian ada bimbingan dengan fasilitator dan reviewer PKM di fakultas. Nah, pada saat bimbingan atau coaching ataupun selama proses bootcamp ini, mahasiswa dapat meminta masukan dan koreksi dari fasilitator, baik dibimbing fasilitator ataupun tadi dibimbing oleh dosen pembimbing yang memang ketika kalian sudah memiliki atau sudah menunjuk dosen pembimbing tersendiri. Nah, harapannya dari kegiatan ini ada manfaat yang bisa diperoleh oleh adik-adik sekalian bahwa ini salah satunya sebagai wadah diskusi atau brainstorming dengan kawan satu tim ataupun antar tim ya seperti itu dan dengan fasilitator maupun reviewer. Selain itu dari fakultas juga bisa memperoleh manfaat, bisa memantau kesiapan program PKM ini untuk nanti diikutkan beberapa proposal tersebut dalam PKM tingkat nasional sampai ke Timnas seperti itu. Nah, dari kegiatan PKM ini yang diselenggarakan oleh fakultas, nantinya di tingkat UNIF kan juga ada kompetisi tingkat PKM. Apakah boleh yang misalnya nanti proposal diajukan di fakultas, diajukan lagi di UNIF? Itu boleh. Karena nanti dari kegiatan Faperta juga akan mempersiapkan kalian ketika kalian misalnya mau ikut PKM yang Rektor Cup seperti itu juga bisa disiapkan seperti itu. Jadi boleh nanti misalnya minta saran atau masukan dari pembimbing ataupun dari fasilitator ketika proposal tersebut akan disubmit ke tingkat UNIF boleh. Bahkan hingga nanti ke tingkat Timnas seperti itu. Ya. Kurang lebih itu dari saya Budian selaku mewakili tim fasilitator. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi dulu ke Budian untuk sesi diskusi nomor selanjutnya. Monggo Budian, terima kasih. Terima kasih Bu Rizka untuk pemaparannya. Tadi sudah disampaikan ya banyak sekali manfaat yang bisa adik-adik dapatkan ketika ikut
PKM, bahkan nanti ketika PIMNAS. Nah, harapannya Fakultas Pertanian ini tidak hanya mengirimkan banyak proposal saja ya, banyak jumlahnya saja, tapi kualitasnya juga dipertimbangkan ya Bu Rizka, tidak hanya asal banyak, tapi banyak dan berkualitas. Makanya Fakultas Pertanian ini memfasilitasi adanya bootcamp ya, sehingga harapannya ya adik-adik ini memanfaatkan momen bootcamp ini dengan baik, segera diikuti ya. Apa namanya, kalau sudah punya ide masih ada sekitar 3 hari untuk menyusun proposalnya. Bagi yang belum nanti bisa disubmit, linknya ada di Instagram Faperta ya. Silahkan yang belum follow IG Faperta boleh kepoin IG Faperta, kemudian boleh di follow sambil nanti dimasukkan proposalnya. Kemudian setelah itu kalau lolos reward nanti akan dilanjutkan, ada pendamping dari fasilitator dan dosen pembimbingnya. Harapannya dari kegiatan ini nanti akan menghasilkan proposal-proposal yang berkualitas ya Bu Rizka, sehingga bisa lolos pendanaan sampai tingkat nasional. Nah, ini kebetulan juga ada yang hadir Bapak Ibu dosen Faperta, ada Pak Budi Prakoso, ada Pak Purwanto, ada Bu Dina Istiqomah. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung di bergabung. acara sore hari ini. Kemudian barangkali adik-adik ada yang ingin ditanyakan ya, masih bingung, ada yang masih mengganjal gitu, boleh monggo bisa ditanyakan, bisa lewat kolom chat atau bisa secara langsung raise hand ya Bu Rizka, bisa langsung menyampaikan jika tadi dari pemaparan Bu Rizka ada yang masih ingin ditanyakan karena belum jelas seperti itu. Monggo silahkan bisa untuk menuliskan di kolom chat atau bisa langsung bertanya ke Bu Rizka eh, dengan fitur raise hand ya Bu Rizka. Ya, silahkan adik-adik. Ini waktunya agak satset ya Budian, 3 hari lagi gini. Ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain ya Bu Rizka, saya boleh mewakili ya. Tadi ada yang WA ke saya ini Boleh Bu Rizka. Budia. Ada 2 orang yang bertanya menanyakan, Bu, saya sekarang masih magang, apa bisa untuk ikut kegiatan PKM apa namanya fakultas yang sekarang ini? Monggo Bu Rizka. Iya, posisinya sekarang masih magang, boleh. Jadi untuk kegiatan bootcamp PKM ini sebetulnya ini kan kita mempersiapkan untuk ajang PKM di tahun depan ya, atau bahkan bisa dikatakan semester depan. Nah, untuk yang sekarang ini, sekarang kan sistem pendaftarannya pun online, sudah ada linknya seperti itu. Jadi, dimanapun adik-adik berada itu tidak masalah ya. Apalagi sekarang misal bimbingan dengan dosen, diskusi dengan teman, itu kita tidak terbatas jarak dan waktu, bisa kapan saja ketemu lewat Zoom, lewat Google Meet, dan lain seterusnya. Jadi yang masih magang silakan, masih tetap diperbolehkan seperti itu. Oke, begitu Oke, Budian? baik. Terima kasih Bu Rizka. Jadi Ya, ada hikmah di balik pandemi ya Bu Rizka. Tadinya kita betul. tidak mengenal daring ya, sekarang daring sampai tidak mengenal waktu ya Bu Rizka. Iya, Kak. Jadi jangan Kadang kalau saya, khawatir. iya, beberapa mahasiswa yang kemarin sudah lolos pendanaan seperti itu dengan beberapa bapak ibu dosen, kadang ada yang diskusi sampai malam-malam ya. Jadi memang kapan saja bisa dilaksanakan. Jadi jangankan hanya magang seperti itu. Jadi di mana saja adik-adik berada nggak masalah. Pasti bisa diikuti. Begitu. Yang penting ada niat untuk ikut ya Bu Rizka. Sekarang kan Betul. kecanggihan teknologi tidak membatasi ruang gerak dari adik-adik mahasiswa ya Bu. Iya, betul. Iya. Ini Budian ada pertanyaan di kolom Ada chat, tak baca pertanyaan sekalian apa nggih? dari, boleh, dari Mbak Eh, Amira. Untuk iya. coaching PKM University, apakah akan dilaksanakan secara daring atau luring, Bu? Monggo, Ya, Bu Rizka. untuk coachingnya nanti kondisional. Kemungkinan kita akan melaksanakan terpadu ya. Jadi ada yang daring, ada yang luring. Tetapi harapannya, jadi selama coaching itu nanti adik-adik akan difasilitasi, ada pemberian materi ataupun ya penjelasan lebih lanjut mengenai program PKM ini sendiri beberapa dari senior ataupun dari reviewer. Nah, untuk yang dari reviewer ini rencananya
bisa jadi akan kami laksanakan secara luring untuk beberapa untuk 45 proposal yang tadi memperoleh reward seperti itu. Nah, adapun pendampingan dengan fasilitator masing-masing. Jadi nanti dari 45 proposal juga akan didampingi oleh fasilitator. Nah, untuk pendampingan dengan fasilitator itu nanti menyesuaikan dengan fasilitatornya dan adik-adik masing-masing. Sekiranya akan dilaksanakan secara luring terus atau selalu secara daring atau kadang luring, kadang daring. Kadang daring misalnya karena waktunya agak sulit untuk menyamakan waktu antara satu mahasiswa dengan yang lainnya, itu juga bisa. Atau kalau mau dilaksanakan secara luring, misal sambil nongki-nongki bareng gitu ya, Budian ya, biar nggak sepaneng, itu juga bisa. Jadi kalau untuk coaching bersama atau pendampingan dengan fasilitator itu akan dilakukan intens selama 1 bulan, boleh daring, boleh luring, dan kapan saja nanti tergantung kesepakatan bersama fasilitator. Adapun kalau beberapa nanti akan ada materi atau pembekalan dari senior ataupun reviewer, itu akan kami usahakan secara luring agar lebih instan. Tapi nanti akan diinfokan lebih lanjut lagi. Begitu Budian, ada tambahan boten dari Budian? Ibu Rizka. Jadi bisa fleksibel ya, tergantung Iya, nanti betul. komunikasi dengan fasilnya, dengan pembimbingnya ya. Bisa mungkin Iya. sambil nongkrong cantik tadi ya di kafe sambil ngeteh atau ngopi ya Nongkrong Bu ganteng ya Rizka. nggak apa-apa Budian. Iya, oh iya, nongkrong Oke. ganteng ya karena gak hanya mbak-mbak ya, ada mas-mas juga Iya, gitu. Jadi betul. tergantung kembali komunikasi dengan pembimbing maupun fasilitatornya Iya, ya. Yang penting iya, teman-teman sudah niat dan bertekad untuk menyusun proposal dengan baik, untuk sama-sama belajar sehingga bisa lolos sampai pendanaan maupun PIMNAS ke betul. depannya ya, Bu Rizka. Oke, terima kasih Bu Oke, Rizka. Kemudian tadi ada sama-sama yang WA Budian. saya juga ini Bu Rizka. Kalau lintas Iya, Bung. fakultas boleh tidak Bu Rizka? Misalkan ketuanya dari pertanian, tapi ada anggotanya yang dari fakultas lain, Bu Rizka. Oke, mungkin karena ini program bootcamp Fakultas Pertanian, untuk ketuanya diusahakan dari Fakultas Pertanian nih, Budian. Tapi kalau untuk anggotanya, misal ada yang dari lintas fakultas, nih tidak apa-apa. Yang penting ketuanya dari Fakultas Pertanian terlebih dahulu. Tapi kalau ternyata nanti, oh ya sudah ini ada ide-ide menarik, boleh seperti itu. Barangkali Pak Widi menghendaki seperti itu, ya monggo. Tapi untuk sementara ini, kami lebih mengutamakan yang dari Fakultas Pertanian terlebih dahulu. Minimal kalau ada anggota atau ada ya anggota dari fakultas lain boleh, tapi hanya sebagai anggota dulu. Untuk ketuanya usahakan dari Fakultas Pertanian. Seperti itu, Bu Tia. Oke, siap. Jadi yang penting ketuanya dari Fakultas Iya, Pertanian dulu ya, betul. karena kalau Iya. misalkan ada satu dua Anggotanya anggota boleh yang dari dari fakultas lain boleh ya, karena barangkali ketika PKM ini kita nggak hanya dari satu sudut pandang keilmuan ya, Bu betul. Rizka, Ada butuh beberapa bidang dan bahkan ya, kadang ada yang lebih menarik idenya kalau misalnya berasal dari tim dari berbagai bidang kan seperti itu. oke, keilmuannya juga akan menjadi lebih luas dan saling melengkapi ya, Bu Rizka, kalau Iya, dari betul. berbagai multidisiplin ilmu ya. Yang penting ketuanya harus Faperta ya, Bu Rizka. Ya, usahakan ketuanya dari Fakultas Pertanian. Gitu, Bu Baik, Tia. terima kasih Bu Rizka. Barangkali ini ada adik-adik yang masih bingung atau ada yang mengganjal, ada yang perlu ditanyakan, mumpung masih ada sekitar 15 menit lagi ya Bu Rizka. Iya. Iya. Boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat ataupun boleh resen kita diskusi secara langsung ya Bu Rizka. Mungkin dari Bapak Ibu dosen juga boleh ya, Bu Dian. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu Oke, dosen, atau monggo masukan nih. ya. Oke, masukan juga sangat kami nantikan. Ini barangkali ada masukan dari Pak Budi Prakoso, Pak Purwanto maupun Bu Dina ini yang join, boleh Bapak Ibu agar kedepannya tim fasilitator PKM dari Faperta ini lebih baik lagi ya Bu Rizka dan bisa mengantarkan adik-adik sampai lolos pendanaan bahkan sampai PIMNAS nanti. Ya, ini sekedar info juga untuk adik-adik. Tadi Bu Dian sudah menyampaikan ada 4 tim ya, Bu Dian, dari Fakultas yang alhamdulillah lolos ke Ya, PIMNAS. Dan ini Fakultas merupakan fakultas yang lolos ke PIMNAS terbanyak ya, yang ada di UJUD, kalau tidak salah. Betul apa Bu Dian? Kalau tidak iya, salah karena begitu, iya. ya, Kemarin Betul, beda total Killers ya Pak Gi. Total beda ada harapan 13 nih, dengan 4 13 tim dari
4 tim yang dari lolos PIMNAS. Paperta. 4 tim dari Kalau nggak salah Paperta. 8 tim apa ya? J total 8 tim, dari unsur dari ada Paperta, 8 tim. 1 dari Iya, kedokteran, 8 tim, Mbak. 2 dari MIPAP ya, terus 1 dari farmasi. J. Dan 4 itu berasal dari 3, kalau tidak salah 13 tim ya Budian yang dan Pak Hafid yang kemarin sudah berhasil didanai di PKM tingkat nasional seperti itu. Ada 4 tim yang lolos ke PIMNAS. Jadi Paperta itu sebetulnya memiliki potensi yang bagus ya Budian. Apalagi di fakultas juga banyak sekali Bapak Ibu dosen yang memang memiliki track record baik dalam membimbing PKM bahkan mengantarkan sampai ke PIMNAS seperti itu. Jadi adik-adik tidak perlu ragu lagi atau tidak perlu bingung. Saya nanti kalau mengajukan pembimbingnya siapa begitu. Ada banyak sekali dosen-dosen yang berkualitas dan sudah memiliki riwayat atau track record baik dalam pembimbingan di PKM sampai ke PIMNAS begitu. Budian ini juga alumni PIMNAS ini Pak Hafid. Ya, Oh alumni gitu ya. PIMNAS Oh J, ya, saya pernah 2013, itu Pak. mahasiswa. PIMNAS di saya Lombok, nggak Pak. punya Lumayan pengalaman jalan-jalan gratis, prestasi. Pak. Jadi kalau lolos PIMNAS itu dapat selain dapat uang, dapat jalan-jalan gratis juga, Pak. Iya. Nah, Lumayan, ini Pak. ya begitu. Di sini Dapat hadir nggak Bu Ida atau Bu siapa yang pembimbing sekarang timnas itu? Bu kalau yang Indah, lolos ke PIMNAS Dadose ini tadi infonya Bu sedang ada apa rapat ada yang mendadak, hadir ya? Pak. Dados belum sakit bergabung. Tadi Bu Ida menyampaikan ada rapat mendadak ini terkait tim yang lolos ke PIMNAS. Tetapi ada beberapa juga Kalau Bapak Ibu ada dosen kan di sini yang bisa timnya kemarin menceritakan sedikit. alhamdulillah lolos pendanaan apa ya ada Budina, ada Bu Dina ada, Budina Konten, tadi Pak. ada. Budina mungkin ada bisa semua. sedikit share pengalaman Budina, Baik. sakit Budina untuk adik-adik. Dereng. Kalau Bu Dina mungkin bisa menyampaikan pengalamannya kalau ada. Terus sambil disambi nopo nggih Pak mungkin sambil Ya ada sedang agenda ada. lain. Belum iya, belum merespon. Atau barangkali ada dari Bapak Ibu fasilitator yang mau menambahkan ya, Bu Rizka boleh ya diperkenankan. Oke, sakit monggo silakan ada Bu Yanti namun kayak tadi ada Pak Kunandar dan mungkin ada yang lainnya. Maupun kalau ada yang belum tersebut seperti itu. Jadi Pak Perta ini sudah biasa jadi lumbung PKM-nya Unsut nggih Bu Rizka. Jadi jangan sampai Betul. tradisi ini berhenti ya. Jadi kita sama-sama berusaha bersama, sama-sama rapatkan barisan ya biar tradisi Pak Perta sebagai lumbung PKM ini terus tetap terjaga ya Bu Rizka. Iya. Halo, Jadi halo. oke. Jadi untuk adik-adik ini banyak sekali benefitnya ya. Misalnya yang akan penelitian nantinya bisa loh sekalian kalian memperoleh pendanaan penelitian lewat PKM ini yang nantinya bisa dijadikan untuk penelitian tugas akhir atau skripsi itu juga bisa. Kalau misalnya adik-adik mengikuti proyek dosen, begitu kan idenya mengikuti dosennya. Tapi kalau ide sendiri mandiri itu harus mengeluarkan dana sendiri juga lumayan banget ya Bu Dian. Jadi Berat ya. kalau misalnya iya bisa mengajukan lewat PKM dan didanai, itu kan berarti kalian bisa mengembangkan ide sesuai passion atau keinginan kalian sendiri, didanai, tidak perlu mengeluarkan dana sendiri kan begitu. Itu yang penelitian. Yang kewirausahaan juga bisa dan seterusnya. Apalagi kalau nanti bisa lolos pendanaan nasional sampai ke PIMNAS itu bergengsi banget ya Bu Dian, ada yang bergengsi sekali untuk mahasiswa kan seperti itu. Ya, Jadi kalau lolos timnas iya bisa buat nambah banyak CV sekali. Bu Rizka. Nah betul banyak Jadi nanti sekali kalau mau benefitnya daftar intinya beasiswa begitu. lanjut ataupun Iya kerja ya, ada itu ada poin nilai plusnya ketika plusnya sendiri. teman-teman Ini Bu Dian ya jadi sudah juara merasakan ini. PIMNAS ya. Jadi Ya ada begitu. poin lebih ketika teman-teman ini juara PIMNAS ya. Jadi di CV-nya nanti bisa dituliskan dan jadi poin lebih ketika teman-teman mau lanjut sekolah, mencari beasiswa, ataupun ketika teman-teman mau kerja ya, Bu Rizka. Betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bu Rizka.
izin bertanya, Bu, Pak, untuk ketentuannya sendiri, apakah boleh satu orang mendaftarkan 2 proposal dan jadi ketua di proposal tersebut? Oke. Bu Rizka. Untuk bootcamp Faperta ini sendiri diperbolehkan, tetapi kalau nantinya untuk pendaftaran ke PKM tingkat nasional akan kami lebih seleksi lagi ya, dalam arti disesuaikan memang dengan ketentuan atau persyaratan lebih detailnya nanti. Tapi untuk yang bootcamp fakultas monggo saja silakan didaftarkan. Kami tunggu ide-ide menariknya dari adik-adik seperti itu. Jadi kalau ketentuannya dari nasional itu kalau tidak salah satu orang itu boleh 2, tapi hanya sebagai Satu satu ketua, ketua dan satu satu anggota. anggota ya kalau tidak salah. Jadi harapannya biar lebih fokus ya Bu Rizka. Iya, betul. Tapi kalau untuk awalan di sini, misal kok terpaksanya teman-temannya nggak ada yang mau awalnya begitu ya, nggak ada yang mau jadi ketua, ya silakan. Tapi nggak apa-apa untuk pembelajaran bersama. Siapa tahu nanti setelah bootcamp, teman-temannya yang awalnya belum percaya diri seperti itu atau belum yakin dengan dirinya sendiri untuk memimpin tim, setelah itu, oh ya udah gantian, nggak apa-apa nanti saya yang menghandle atau memimpin di tim ini dan seterusnya itu nanti bisa. Harapannya seperti itu. Jadi memang ada output yang lebih berkualitas ya Budian nanti dari hasil bootcamp ini harapannya seperti itu. Jadi sambil sama-sama belajar, berproses, paling tidak selangkah lebih terdepan ya Bu Rizka untuk persiapan PKM selanjutnya ya sehingga bisa lolos sampai PIMNAS nanti ya di 2024 ya Bu Rizka. Luar biasa sekali Amin. Fakultas Pertanian sudah memfasilitasi, kemudian sudah selain difasilitasi dapat hadiah lagi Bu Rizka. Kurang apa coba? Sangat baik sekali Fakultas Pertanian. Hadiahnya sampai 33 juta. Kemudian kita juga punya beberapa dosen yang sebagai tim reviewer di nasional ya nanti diminta untuk memberikan masukan dari ide teman-teman yang sudah disubmit ke link yang sudah ada di Zoom ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah punya ide, sudah ada proposalnya, itu nanti bisa dapat masukan dari Bapak Ibu dosen Faperta yang bergerak sebagai reviewer di tingkat nasional ya. Harapannya proposalnya itu menjadi lebih berkualitas sehingga ketika nanti ada timing untuk submit ke Belmawa sudah siap dan nantinya sudah cocok ya atau sudah layak untuk mendapatkan pendanaan seperti itu ya Bu Rizka. Jadi jangan disia-siakan kesempatan emasnya ya Bu Rizka. Monggo barangkali masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh menuliskan di kolom chat, kemudian atau boleh raise hand ya, masih ada 5 menit waktunya. Atau kalau malu-malu boleh japri ya Bu Rizka, chat ke Bu Rizka atau mungkin Bapak Ibu fasilitator yang lain. Jadi yang penting kita tunggu semangatnya teman-teman, mau berproses bersamanya yang Bu Rizka. Betul Budian. Kemudian untuk link presensi kehadiran sosialisasi hari ini sudah ada di kolom chat, gitu. Monggo teman-teman yang hadir boleh mengisi daftar hadirnya. Mungkin barangkali ada tambahan dari Pak Hafid atau Bapak Ibu dosen yang lain. Oke, sedikit Bu, sedikit ya. Baik, terima kasih. Oke, monggo, Jadi Pak. terkait dengan pelaksanaan untuk apa istilahnya ini sekolah proposal atau bootcamp PKM tadi ya, bootcamp PKM. Oke. Karena waktunya terbatas kemarin katanya Pak Ali kalau camping nggak usah lama-lama, proposalnya lah bukan gitu ya. Biar nggak masuk angin ya, Pak. Biar nggak masuk angin. Jadi kami berharap ini nanti mahasiswa yang sebetulnya mungkin banyak yang akan mengikuti, tetapi saya lihat ternyata di mahasiswa 2023 itu juga sore itu ada kuliah itu mulai jam 4 ya. Kalau kemarin PIP, kalau sekarang kalau tidak salah mata kuliah apa itu ternyata tadi saya ada menghubungi Sami PA Pak saya. PIP. Nggih. Sehingga saya kira mungkin nanti harapan saya kalau dulu ada yang sudah pengalaman nyusun ya, meskipun mungkin belum masuk, jangan berkecil hati. Saudara mungkin sekarang gandeng adik tingkatnya gitu kan, adik tingkatnya. Terus
pintu pertama yang mungkin sebagai tempat konsultasi kalau misalnya itu adalah saya kira ke dosen PA ya, dosen PA. Nanti kalau dosen PA-nya itu kan saya kira nanti bisa mengkomunikasikan di KPK atau Kalibnya, misalnya saya kok ternyata tidak punya ngeh lah istilahnya ya, untuk itu nanti saya misalnya akan menyampaikan ke Bu Ica, ini bimbingan saya ada yang minat itu Bu, misalnya. Saya kira semua harus terfasilitasi lah, maksud saya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu dosen juga ketika ada mahasiswa yang kemudian berminat untuk PKL dan PKL menyusun proposal PKM dan menanyakan ke Bapak Ibu dosen PA, ya saya kira syukur direspon, malah kemudian diajak diskusi, misalnya kamu punya ide apa gitu kan. Ternyata di situ malah oh ini aja misalnya, syukur dosennya saya ini punya ide bagus nih, soal kumpulin teman gitu, maksud saya gitulah. Jadi kita respon bareng-bareng sehingga harapannya begini, memang pertanian itu di tingkat universitas itu selalu gitu ya, boleh saya katakan selalu yang prestasinya paling banyak gitu ya, termasuk juga PKM ini. Jadi tim pertanian ini ada 4 proposal PKM, ada 1 proposal KMI kalau nggak salah, ada yang itu apa kewirausahaan, ada yang itu PPK Ormawa juga. Ya. Makanya semalam begitu Bapak Ibu dosen pembimbing menanyakan Pak ini gimana pembiayaannya gitu, saya langsung menghubungi Bu Maya, menghubungi Pak Wayan. Prinsipnya pembiayaan itu memang sudah disiapkan itu. Ya mudah-mudahan nanti semua dengan dosen pembimbingnya, saya berharap juga nanti Pak WD3-nya mungkin bisa kesempatan diajak ke Bandung gitu ya. Kalau misalnya enggak, ya ternyata anak saya termasuk yang ikut PIMNAS itu satu-satunya dari KG. Satu proposal yang dulu masuk, kemudian satu yang didanai dan satu ikut PIMNAS juga itu. Dan saya melihat memang ternyata mahasiswa itu punya banyak sekali kreativitas ya, dan menurut saya kualitas penelitiannya itu asal didampingi dengan baik, mereka mengerjakan serius itu, saya sampai menjamin ke anak saya kemarin, ini kalau kamu datanya kayak gini, ini di jurnal internasional pasti laku. Saya bilang gitu, karena kan sudah ada paten dan sebagainya, makanya saya juga berharap. Nah di KG itu informasinya malah asal dapat emas, nanti sudah nggak usah skripsi itu, sudah bebas, anak saya jadi bisa lulus cepat. Ya di pertanian saya nggak paham, saya belum punya apa namanya dasar hukum yang menguatkan itu ya. Artinya apa? Artinya program ini akan menjadi satu program yang menurut saya sangat membanggakan. Dan kalau saya melihat di YouTube itu ya, gebiar PKM di berbagai perguruan tinggi yang berkesempatan untuk PIMNAS itu luar biasa. Ya ada kebanggaan dan ini satu prestasi yang saya kira patut bareng-bareng nanti kita cermati gitu ya. Dan pertanian saya kira akan selalu gitu ya kalau kita memang mempersiapkan dengan jauh-jauh hari ya, melakukan pendampingan yang betul-betul intensif. Saya melihat kemarin yang masuk timnas itu ada Bu Ida, ada Bu Indah Setiawati, ada Bu Eka ya. Itu kelihatannya termasuk dosen pembimbing yang dari versi mahasiswa mungkin rewel itu kelihatannya. Dosennya rewel menurut mahasiswa kelihatannya loh. Saya sih belum menanyakan ke mahasiswanya. Tetapi faktanya begitu. Evaluasinya itu akan sangat detail sekali, termasuk sampai dengan logbook itu. Logbook itu harus tersusun rapi di sistem dan seterusnya. Itu yang model PPK Ormawa kemarin saya lihat begitu informasinya. Makanya kalau yang ya mungkin kurang tertib ya, kemudian tidak sistematis itu akan mungkin penilaiannya rendah. Ya, tapi ini juga apa ya? Ya pemahaman saya yang belajar cepat gitu ya, bisa jadi keliru juga. Makanya saya tadi berharap ada salah satu dosen yang sebagai pemeros PIMNAS bagaimana strategi kemarin itu saya kepengen. Tapi tidak komunikasi yang gitu ya. Ya saya berharap mahasiswa yang hari ini ikut, karena mungkin ini tidak berharap saudara silakan membagi informasi ini ke teman. Saya kira yang penting juga ya, sehingga saudara akan menjadi motor untuk kemudian mengkolaborasikan dengan teman-teman ya. Jangan takut, belum punya ide sama sekali silakan hubungi dosen. Karena itu nanti pasti akan berawal dari ide-ide yang mungkin sederhana, nanti akan menjadi ide-ide yang unik ya, ada
menjadi ide-ide yang kreativitas dan punya nilai ya, punya nilai. Baik, saya kira itu Bu Ica, Budian, Pak Budi dan Bapak Ibu semuanya serta teman-teman mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Budian. Oke, matur suwun Pak. Karena namanya juga tidak pas ya Pak, tadi kuliah banyak kami dari fasilitator sudah apa namanya Zoom ikut secara langsung seperti itu. Kemudian tadi masukannya terima kasih Pak Hafid yang karena hari ini berhalangan hadir ya yang lolos PKM, kedepannya di bootcamp rencananya dari kami ingin mengundang beliau-beliau yang lolos sebagai apa namanya pembicara untuk memberikan masukan, gambaran, kemudian kami juga berencana mengundang reviewer ya Bu Rizka, Bapak Ibu dosen Faperta banyak yang menjadi reviewer sehingga mendapatkan masukan dan proposal dari adik-adik mahasiswa ini akan menjadi berkualitas nih Pak. Jadi tidak hanya kuantitas tapi kualitasnya juga terjamin seperti itu Pak Oke, Hafid. Oke. Mungkin karena sudah pukul 5 nggih Pak Hafid. oke. Eh, oke. Untuk acara sosialisasi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Barangkali teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau malu bertanya di sini, boleh japri ke salah satu tim fasilitator yang teman-teman mungkin lebih enak komunikasinya ya Pak Hafid. Yang penting dijaga semangatnya, tetap semangat untuk berproses, kita satukan, rapatkan barisan, sehingga Faperta ini bisa tetap apa namanya memegang tradisi sebagai lumbung PKM dari Fakultas Pertanian. Jadi tradisinya jangan sampai terputus ya Pak Hafid. Oke, betul Budian. Oke. Terima kasih Pak Hafid, Pak Santo, Bapak Ibu dosen Faperta, kemudian Bapak Ibu tim fasilitator atas kehadirannya. Terima kasih juga semangatnya dari teman-teman mahasiswa meskipun sudah sore tapi masih berkenan untuk hadir pada sosialisasi bootcamp hari ini. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan manfaat dan semangat untuk kita semua sehingga Faperta ke depannya akan terus menjadi lumbung PKM di Unsud. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Kami dari tim fasilitator mohon maaf jika pada pelaksanaan sosialisasi hari ini masih banyak kurang dan salahnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Matur izin nuwun izin. Pak Terima kasih Hafid, Budian, Budian, Bapak Ibu Nani, Pak Pak sedaya. Budi. Hafid, Pak Teguh, ya Bapak izin Ibu, buka ruangan. Pak Budi, Bu Dina, Pak Matur nuwun Pak Purwanto, Budi, Pak Budina, Santo. Pak Pur. Ya.